Assalamualaikum. Hello my student. How are you today? I hope all of you healthy and spirit. Ya, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran prakarya pertemuan ketiga. Nah, setelah minggu lalu kita membahas mengenai batu, di minggu ini kita membahas mengenai keramik. Yang pembahasan kita hari ini adalah karakter dan sifat keramik. Proses pembuatan keramik dari pengolahan tanah liat yang dibentuk menjadi berbagai macam keramik. Pembuatan menggunakan metode pemanasan sehingga tanah liat menjadi keras, kemudian diolah menjadi keramik. Kegunaan keramik biasanya digunakan untuk hiasan rumah. Keramik juga digunakan untuk bahan bangunan seperti lapisan lantai, dinding bangunan seperti rumah, gedung, dan kantor. Berdasarkan tipenya, keramik terbagi dua. Satu, keramik glazed adalah keramik yang diberi lapisan tekstur pada permukaannya. Lapisan inilah yang memberikan motif dan warna keramik, sehingga keramik tampak menarik dan mewah. Yang kedua, keramik unglazed. Keramik ini adalah keramik yang tidak dilengkapi dengan lapisan tekstur. Coraknya terdapat di permukaan keramik, dibentuk secara langsung oleh pengrajin dalam proses pembuatannya. Ada 4 jenis keramik menurut sifatnya dalam menyerap air dan tingkat kerapatan pori-pori yang dimilikinya. Keramik jenis pertama mempunyai daya serap lebih dari 7%, sehingga keramik hanya cocok untuk interior. Jenis keramik ini tidak cocok untuk eksterior karena tidak tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Kemudian keramik jenis kedua memiliki kemampuan dalam menyerap air berkisar antara 3-7%, hampir sama dengan jenis keramik pertama. Jadi jangan memasangnya di area interior. Kemudian keramik jenis ketiga mempunyai daya serap 0,6% sampai dengan 3%. Keramik ini diaplikasikan untuk interior dan eksterior asalkan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Keramik ini akan tahan lama. Kemudian jenis keramik yang terakhir adalah keramik jenis keempat yang mempunyai penyerapan kurang dari 0,5%. Keramik ini bisa diterapkan di lingkungan eksterior dengan tenang, bahkan di area yang sering tertimpa matahari karena tidak licin jika terkena air. Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan karakteristik permukaannya, terdapat 3 jenis keramik. Berikut penjelasannya. Keramik mengkilap atau keramik licin. Keramik tampak mengkilap saat terkena cahaya karena teksturnya licin, terkesan kilap. Ini terlihat mewah. Keramik jenis ini biasanya diaplikasikan ke dinding atau lantai yang selalu kering. Kemudian, keramik doff. Keramik doff adalah keramik yang tidak mengkilap. Ketika terkena cahaya, hal ini menimbulkan kesan tegas pada keramik tersebut. Keramik doff paling banyak diterapkan untuk desain minimalis. Kemudian, keramik yang terakhir adalah keramik yang permukaannya terasa kasar dan tidak licin. Keramik ini bagus dipasang di kamar mandi, teras, dan area terbuka karena teksturnya kasar sehingga tidak licin hingga aman untuk dipijak pada saat basah. Demikian penjelasan tentang keramik hari ini. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak, saya harap kalian mengerti topik yang kita bahas hari ini. Thank you for attention and I hope you understand to this topic. Okay my student, see you.